कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। Pun kalian berada, bahwasanya saya sudah berada di rumahnya sesepuh kita, guru kita ya, yang tentunya insya Allah mudah-mudahan tahu banyaklah terkait dengan siapa itu Satrio Piningit, tugasnya itu Satrio Piningit itu yang sebenarnya seperti apa dan ciri-cirinya nanti seperti apa nih. Kalau Satrio Piningit itu kan terlahir dari ramalan Prabu Joyoboyo, maka dari itu saya dengan sengaja mendatangi beliau ya dengan tujuan edukasi dan mencari sumber-sumber yang valid dan tentunya ini juga orang yang SP lagi juga ya. Karena SP juga kalau disebut orang lain apa SP itu memiliki banyak nama, ada yang nyebut Imam Mahdi, ada yang nyebut macam-macam lah, avatar segala macam, ada yang nyebut apa lagi ya, Maitreya, ada yang nyebut masing-masing agama punya sendiri ya, punya sebutan tersendiri untuk sang SP ini. Tapi aslinya itu orang satu. Aslinya satu orang. Satu orang ya. Satu orang. Jadi orang pilihan Tuhan yang istimewa, yang memiliki karomah, atau mungkin karena ini karomah. Ya sudah mujizat. Pasti memiliki mujizat. Karena pemimpin dunia nantinya. Karena nantinya beliau ini memimpin dunia. Masya Allah. Seperti itu Mas Surya. Tugasnya itu bukan satu kelompok ya, bukan seperti RT itu. Jadi sangat luar biasa ya. Presiden aja itu kalah ya, yang artinya presiden kan hanya memimpin satu negara itu. Nah, menurut pandangan sampean ini, dengan kita melihat alam ya, kejadian-kejadian alam, ataukah secara untuk pendukung atas kemunculan daripada SP itu, alam ini sudah mendukung belum sih, atau berapa persennya ini kira-kira ini? Ya, kalau saya melihat dari gejolak alam yang terjadi, bencana yang banyak kayak itu, dari api, dari angin, dari air, apalagi dari tanah ya. Iya, tanah longsor. Seluruh elemen sudah bergejolak. Apinya udah membakar kota, ya toh, itu di Los Angeles sudah kebakar satu kota. Sebelumnya juga di Amerika pernah ada itu satu kota kebakar. Jadi ini kejadian-kejadian yang sebenarnya nggak masuk akal sebenarnya, tapi terjadi itu kebakaran yang di Los Angeles, satu kota habis. Sebelumnya kota apa saya lupa, tapi pernah diberitakan di TV juga kota habis di daerah Amerika Serikat sana. Kemudian kejadian banjir Arab saja yang daerah kering sekarang udah kebanjiran. Tanah longsor ya toh, tanah longsor juga makan korban banyak. Gempa bumi yaitu unsur tanah lagi. Juga terjadi ganti-gantian tempat. Jadi kalau di ramalan Jayabaya nyebutin gempa terjadi satu hari 7 kali ya. Itu bahasa yang artinya nggak seperti itu, tapi gempa yang sering terjadi itu yang dimaksudkan. Jadi gempa 7 hari sekali artinya dalam tahun itu gempanya terjadi pindah-pindah tempat. Tadi malam juga tadi siang apa ya? Apalagi itu. Gempa di Jogja kalau nggak salah 4,4 skala Richter. Jadi memang gempanya pindah-pindah. Kemudian dari unsur apalagi Mas Surya? Angin. Ya angin topan lah. Itu kemarin itu. Badai yang di mana itu yang makan banyak korban. Iya kemarin. Di Amerika ya terjadi. Kemarin gempa yang di luar negeri itu sampai ratusan orang tuh meninggal. Gempa di Tibet apa yang nggak salah itu? Iya. Ya kena lagi itu. Cina itu juga. Turki. Cina. Nah itu. Nah menurut pandangan sampean ini dengan gejolak alam ini memang itu adalah suatu bukti atas dekatnya kemunculan daripada Satrio Piningit itu ya? Ya karena saya bukan peramal, tapi saya hanya mencoba menganalisa. Mungkin nanti kalau sudah muncul ini beliau sang SP yang original, yang asli, semua bencana di dunia itu mereda. Semua bencana itu mereda karena pemimpin yang diberikan wahyu oleh Tuhan pasti akan membawa keberkahan. Begitu. Jadi kalau memimpin yang memiliki wahyu keprabon atau wahyu kuasa dari Tuhan secara langsung, itu akan membawa keberkahan untuk orang banyak.
Kalau pemimpinnya nggak diberkahi atau nggak dapat wahyu dari Tuhan, cuma karena dipilih, nggak tahu dipilih mungkin pilpres menang, tapi dia nggak mendapatkan wahyu, bencananya tetap akan merebak di mana-mana. Bencananya musibah yang ya Iya, sekarang ada virus, kecil-kecilan lah, pesawat jatuh, ya gunung. gunung. Oh nggak usah gunung genah jelas dari alam semesta ya. Iya. Kayak tabrakan kan banyak lur. Iya. Tabrakan, kapal tenggelam, pesawat jatuh, ya toh. Koruptor. Ya, itu termasuk dari musibah ya toh yang nantinya kalau Rampokan, apa segala macam. beliau sang Satrio Piningit original muncul, mereda semua, membawa keberkahan untuk semua orang. Seperti itu Mas Surya. Oke, nah seumpamanya nih ya, Ya. ini di hukum di Indonesia ini kan seperti ini nih. Ini saya juga seumpamanya ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memilih sampean jadi ternyata SP jadi SP, kira-kira akan ngeterapin hukum seperti apa nih supaya mungkin ya secara koruptor ini jera, maling jera atau seperti apa nih kira-kira nih, ini cuma kira-kira ya, harus karena orang diperjalankan atau orang yang tidak kita duga-duga ternyata itu adalah pilihan Allah, itu kan kita nggak tahu. Jadi Ya kan? gini Mas Surya. Jadi saya juga mengamati banyak yang mengaku mengklaim dirinya sang SP yaitu di Purworejo, pernah saya lihat deklarasi itu. Tapi nggak muncul juga ya. Muncul Mas Surya, jadi deklarasi Hmm. mengundang orang banyak, kemudian masuk di YouTube itu mengaku dirinya sang Satrio Piningit. Kemudian teman kita juga ya yang ada di grup apa Ahmad Basori ya. Ahmad Basori apa ya yang di Kendari itu juga mengklaim dirinya sang Satrio Piningit. Saya nggak ngeklaim saya ini Satrio Piningit Mas Surya. Oh enggak ya? Nggak ngeklaim. Tapi seandainya ternyata itu saya yang Satrio Piningit ya. Ya itu tuh seandainya itu kan. Seandainya ya apa tadi pertanyaan Mas Surya? Hukum yang akan diterapkan, Hukum yang akan itu diterapkan di Indonesia ya hukum yang seadil-adilnya. Membunuh, loh. utang nyawa, ya Pak, hukumannya dibayar nyawa kan dibunuh juga. Jadi Karena- siapapun yang membunuh pasti hukumannya dibunuh juga. Artinya siapa yang membawa melakukan perbuatan jahat ya seperti membunuh, hukumannya mati. Terus sekarang kan nggak adil. Membunuh hukumannya seumur hidup. Kemudian ada yang hukum 5 tahun. Itu yang terakhir itu yang Ronald Tanur Pak ya anaknya ya. Ya. Membunuh orang hukumannya cuma 5 tahun. Terakhir punya selidik, hakimnya kena suap semua. Itu kan Mas Surya. Ada lagi yang kalau Carok di mana itu di Jawa Timur, Madura, membunuh, lah kok hukumannya cuma 15 tahun, itu kan nggak adil. Kalau membunuh hukumannya ya dibunuh. Nah, tujuannya apa? Supaya orang tidak membunuh. Iya. Itu hukumnya. Itu hukum Tuhan yang sebenarnya. Utang nyawa dibayar nyawa. Utang nyawa bayar nyawa, utang malu bayar malu. Jadi kalau membunuh terus hukumannya 5 tahun, 15 tahun ya wabah membunuh makin banyak Mas Surya. Seperti itu kira-kira Mas. Iya. Kalau seandainya untuk koruptor seperti apa nih untuk koruptor kira-kira nanti? Lebih pas juga ya. Kalau koruptor ya toh sekarang dilihat dari skalanya, kalau korupsinya cuma 10 juta, 50 juta ya mungkin agak ringan sedikit, suruh kembaliin dengan menebusnya di penjara ya toh, karena koruptor nggak membunuh Mas Surya. Iya. Koruptor nggak membunuh, tapi kalau hukuman mati nggak adil juga. Paling nggak dihukum setimpal lah di atas 20 tahun. Mungkin seperti itu Mas Surya kalau pandangan saya loh. Saya nggak ngeklaim diri saya Satrio Piningit. Jadi jangan sampai nanti para netizen, ini Bapak ini ngaku Satrio Piningit. Ya enggak. Seandainya saya yang dipilih Tuhan untuk jadi Satrio Piningit, saya akan melakukan itu. Seperti itu Mas Surya. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo ya. Nah, iya. Ya harusnya itu, karena memang Prabu Joyoboyo itu kan bukan berarti orang yang hanya mengklaim dirinya raja, memang di situ mendapat suatu wahyu keprabuan, wahyu kerajaan ya. Jadi sabda raja itu adalah suatu perintah kan itu kalau di dalam kerajaan zaman dulu itu. Nah, Sabdo Pandito Ratu seperti itu iya, Mas Surya ya. Iya. Jadi apa yang diomongkan raja itu adalah suatu kewajiban yang harus dijalani. Nah,
ini sangat menarik ya para sahabat semuanya. Nah, kira-kira itu untuk kita apa namanya mengetahui perespean ini atau Satrio Piningit ini, itu kan tadi Bapak bilang itu adalah keyakinannya, itu adalah Ya. suatu dari prajurit, karena prajurit itu kalau diruntut itu sebagai Arjuna. Arjuna yang dulunya adalah prajurit daripada kerajaan Pandawa itu apa ya? Kerajaan Ya, apa itu ya? kerajaannya Hastinapura. Ya, Satu Hastinapura itu. kerajaan yang diperebutkan oleh dua keturunan. Jadi Iya. keturunan Pandawa dan keturunan Kurawa Kurawa. itu. Nah, ini mungkin Kurawanya Gajal itu kali ya? Ya, mungkin Seperti itu karena mungkin. saya lihat Cokro Manggilingan ya. Cokro Iya. Manggilingan artinya kan peristiwa yang dulu-dulu pernah terjadi akan kembali di karma berikutnya atau kehidupan berikutnya. Jadi mungkin Kurawa ya keturunannya apa? Dajjal ini mungkin keturunannya Kurawa yang Iya. yang berlawanan dengan sang Satrio Piningit ini. Rahwana itu ya. Ya, iya. Mungkin bisa. Kurawa itu ya Orang-orang jahat lah ya. orang-orang yang tidak adil yang dilawan oleh terahnya Pandawa, terahnya siapa ya? Raja itu. Terahnya Pandu Dewanata dengan terahnya Destarastra apa ya? Seperti itu mungkin kira-kira. Jadi di mana Arjuna lahir, dilahirkan kembali, pasti pula pada saat itu dilahirkan juga musuh-musuhnya beliau. Mungkin seperti itu Mas Surya. Iya, Dejavu Pak ya namanya ya. Iya, Saya iya. ulang lagi kata dejavu karena saya pernah membaca itu dejavu adalah suatu peristiwa yang terjadi berulang. Seperti itu Mas Surya. Iya, iya, iya. Oke, itu. Ya, mungkin besok kita suan lagi juga ini ya. Karena ini pakai videonya pakai HP juga, memorinya mungkin nggak kuat nanti ini. Lumayan setengah jam lebih nih ya. Nah, Ya. itu nanti kita suan lagi, bahas lagi terkait dengan perespean ya. Bahwasannya saya berarti harus nyelidikin ini ya, tentara-tentara ini ya. Ya. Kalau menurut wejangan Bapak ini kan bukan nyelidikin Mas Surya, tapi mungkin banyak bertanya ya. Iya. Ini kan di Kebumen. iya, Ya mungkin mulai banyak bisa bertanya, bisa intermezzo, bisa ngobrol dengan para tentara ya, betul sepatu punya informasi yang ada nggak tentara yang ganjil di sini seperti itu Mas Surya. iya, iya. Karena pasti sang SP ini pasti memiliki ganjilan yang tidak dimiliki oleh tentara yang lain. Seperti itu. Ganjilannya positif atau negatif, wallahu alam bisa ya, Pak. Iya, Seperti itu Tuhan Oke. yang tahu. iya, siap lah ya. Oke. Ya, sementara itu dulu ya teman-teman, para sahabat semuanya, mohon untuk diluruskan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.